Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanina Raisya, Prodi PAI. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin yang saya dapatkan setelah mempelajari materi yaitu tentang ilmu kalam. Yang pertama yaitu sejarah dan perkembangannya. Persoalan yang pertama kali muncul di tengah-tengah wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah persoalan politik, yaitu siapakah pengganti Rasul sebagai kepala negara dan pembawa risalah untuk disampaikan pada umatnya. Sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor setelah mengadakan musyawarah, mereka telah menyepakati untuk mengangkat Abu Bakar Asy-Syiddiq sebagai khalifah pertama dari pemerintah Khulafaur Rasyidin. Dan poin yang kedua yaitu paham-paham dalam ilmu kalam. Terjadinya peristiwa tahkim semakin menjadi runcing perpecahan umat Islam, dan umat Islam terpecah menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu pendukung Muawiyah, yaitu Amr bin As. Yang kedua pendukung Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga kelompok yang keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib atau sering disebut dengan Khawarij. Poin yang ketiga yaitu aliran Khawarij, antara lain Al-Azariqah, An-Najah, Al-Jaridah, As-Sufriyah, dan Al-Ibadah. Dan poin yang keempat yaitu Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu terbagi menjadi 6. Yang pertama tentang ketuhanan, yang kedua tentang malaikat, dan yang ketiga tentang kitab suci, yang keempat tentang Rasul dan Nabi, yang kelima tentang hari kiamat, dan yang terakhir tentang qada dan qadar. Untuk poin yang selanjutnya yaitu golongan Qadariyah. Pendapat-pendapatnya antara lain Tuhan Allah tidak bisa merubah nasib manusia kalau tidak manusia itu sendiri yang merubahnya. Dan yang kedua yaitu manusialah yang menentukan dan tidak akan campur tangan kekuasaan Tuhan. Dan yang ketiga manusia yang menentukan perbuatan baik dan buruk. Sedangkan pendapat golongan Jabariyah, paham Jabariyah diperkenalkan pertama kali oleh Jaham bin Sofyan, yaitu kaum Jabariyah berpendapat berlawanan dengan Qadariyah, yaitu manusia tidak mempunyai kemerdekaan menentukan kehendak dan perbuatannya. Manusia dalam paham ini terkait pada kehendak mutlak Tuhan. Manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa atau fatalis. Untuk yang selanjutnya yaitu golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah yang dipelopori oleh Wasil ibnu Atha muncul karena pertama terjadi perselisihan tentang persoalan dosa kaum Khawarij yang memandang orang yang telah melakukan dosa besar adalah kafir. Yang kedua, Wasil bin Atha diusir oleh Hasan Basri karena berselisih paham mengenai persoalan dosa besar dan qadar. Dan yang ketiga, disebut kaum Mu'tazilah karena mereka membuat orang yang berdosa besar jauh dari golongan mukmin dan kafir. Dan yang selanjutnya yaitu golongan Murji'ah. Beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya kaum Murji'ah antara lain yang pertama yaitu golongan Syiah menyalahkan dan mengkafirkan orang-orang yang merebut kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan yang kedua, golongan Syiah mengkafirkan Khalifah Muawiyah. Begitu juga golongan Khawarij mengkafirkan golongan Syiah karena telah menerima tahkim dalam perang Siffin. Dan yang ketiga yaitu Muawiyah menyalahkan pihak Ali karena telah memberontak melawan Khalifah Umar bin Affan. Dan yang keempat menganggap salah terhadap Ummul Mukmin Siti Aisyah yang membuat perlawanan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan poin yang terakhir yaitu golongan Syiah. Ketika Rasulullah SAW wafat, tumbuhlah persoalan siapa sebagai pengganti beliau. Jabatan Nabi Muhammad ada 2. Yang pertama yaitu sebagai Nabi dan Rasul, yang kedua sebagai kepala negara. Nabi Muhammad SAW sebagai perantara yang membawa wahyu petunjuk Allah untuk seluruh umat manusia, dan beliau sebagai nabi terakhir. Tetapi sebagai kepala negara secepatnya harus ditunjuk penggantinya dalam pemerintahannya yang masih berumur 10 tahun. Pada saat itulah terjadi silang pendapat yang
masing-masing sahabat Muhajirin maupun sahabat Ansor mengajukan calon untuk menggantikan Nabi sebagai kepala negara. Umar pun siap untuk menggantikan Rasul, namun Abu Bakar yang disepakati berdasarkan musyawarah untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW menjadi kepala pemerintahan berdasarkan kekhalifahan atau Khulafaur Rasyidin. Baru setelah itu mengurus pemakaman jenazah beliau. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.